Rupanya semua itu sudah dimulai. Apa yang telah kamu lihat dalam prosesi ritual itu adalah harga yang harus kamu bayar dari prosesi ritual yang telah kamu jalani itu. Dan sebuah tumbal sudah menjadi awal dari perjanjian kamu dengan kekuatan yang gak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Dan saya juga sudah mendapatkan izin untuk menceritakan ulang di channel ini. Kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran dari seseorang yang awalnya tidak percaya akan hal-hal gaib. Yang pada akhirnya ketika perusahaan tempatnya bekerja menempatkannya bekerja di suatu daerah di Jawa Timur, dan menempati bangunan Belanda yang menjadi mes perusahaannya. Disitulah awal yang mengubah hidup dan cara pandangnya dengan hal-hal gaib. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Penasaran dengan ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Dan kini dengan menyimpan sedikit keraguan di hati gue ini, akhirnya gue melakukan guyuran terakhir pada tubuh gue ini. Dan di antara guyuran yang gue lakukan tersebut, kini muncul perdebatan di hati gue akan resiko yang mungkin akan terjadi setelah gue melakukan prosesi ritual ini. Ah, persetan. Gue yakin apa yang gue lakukan ini gak akan ada resikonya. Selepas gue melakukan ritual mandi tersebut, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Mbah Wodo, terlihat kini kehadiran Mbah Wodo yang memasuki bilik dengan turut serta membawa nampan bambu kecil yang berisikan 3 buah kelopak bunga. Untuk yang terakhir, ucap Mbah Wodo seraya menyerahkan nampan yang dibawanya tersebut kepada gue. Harus saya apakan kelopak bunga ini, Mbah? Kamu hanya perlu memakannya, jawab Mbah Wodo dan berbalas dengan pergerakan gue dalam memakan ketiga buah kelopak bunga tersebut. Hingga akhirnya di antara rasa pahit yang kini gue rasakan, gue mulai merasa sulit untuk menghabiskan ketiga kelopak bunga tersebut. Habiskan, ucap Mbah Wodo seraya menepuk-nepuk bahu gue. Hingga akhirnya di saat kelopak bunga yang terakhir telah berhasil gue habiskan, entah mengapa kini gue merasa tubuh gue ini seperti menjadi lemas. Di antara ketidakmampuan kaki gue dalam menahan berat tubuh ini, tanpa bisa untuk gue hindari lagi, tubuh gue ini terjatuh ke tanah. Dan di antara kesadaran gue yang kini berangsur mulai menurun, nampak terlihat keberadaan Mbah Wodo yang tengah berbicara dengan sesuatu yang sangat sulit diterima oleh akal sehat gue ini. Ya, saat ini Mbah Wodo tengah berbicara dengan seekor ular besar yang menyembulkan kepalanya di antara dinding bilik. Mbah, gumam gue di antara pergerakan Mbah Wodo yang tengah menempatkan beberapa lembar daun besar tepat di hadapan ular tersebut. Dan kini seakan sudah mengerti dengan apa yang harus dilakukannya, ular tersebut mulai menjilati seluruh bagian daun yang ada di tangan Mbah Wodo. Hingga akhirnya di saat jilatan yang terakhir pada daun tersebut, terlihat ular tersebut mengarahkan pandangannya ke wajah gue. Gak mungkin, ini gak mungkin. Gumam gue kembali seraya menatap kepergian ular besar tersebut meninggalkan bilik. Duduk nak Riza, duduk, ujar Mbah Wodo, dan berbalas dengan kehadiran Mbah Bendol yang memasuki bilik. Dan kini dengan sigapnya, Mbah Bendol membantu gue untuk duduk berhadapan dengan Mbah Wodo yang telah terlebih dahulu duduk bersila di tanah. Ini akhir dari semua prosesi ritual yang telah kamu lakukan ini, ucap Mbah Wodo seraya mengusapkan daun yang ada di tangannya ke wajah dan seluruh tubuh gue. Dan setelah Mbah Wodo melakukan hal tersebut, entah mengapa kini gue merasakan rasa lemas yang sedari tadi telah mendera tubuh gue, kini perlahan mulai berangsur hilang. Kagum, mengakui kehebatan. Mungkin itu bukan kata yang tepat bagi gue dalam memaknai semua kejadian yang telah terjadi pada malam ini. Tapi satu hal yang pasti, kini Mbah Wodo telah mampu untuk merubah arah pandang pikiran gue yang selama ini sangat meragukan atas sesuatu yang berhubungan dengan ritual klinik. Bagaimana Pak Reza? Tanya Mas Dikin dengan menunjukkan ekspresi wajah kekhawatirannya, begitu melihat kehadiran gue yang telah keluar dari dalam hutan bersama dengan Mbah Wodo dan Mbah Bendol. Saya nggak kenapa-napa Mas, kalian nggak usah khawatir, jawab gue seraya mengembangkan senyum. Dan kini setelah gue mengganti kain kafan yang gue kenakan ini dengan pakaian gue kembali, terlihat Indra, Minto, dan Mas Dikin kini mengerubungi dan mengamati gue dengan sangat seksama, dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Kalian kenapa?
Tanya gue karena merasa risih atas perlakuan dari Indra, Minto, dan Mas Dikin dalam mengamati wajah gue ini. Lu beda banget, Za. Bener-bener beda, ujar Indra dalam tatapan matanya yang tidak berkedip dalam memandangi wajah gue. Apa-apaan sih, Indra? Jangan melihat gue seperti itu. Jadi takut nih gue. Ucap gue sambil beringsut mundur menjauhi Indra. Dan kini begitu mendapati hal tersebut, terlihat Minto dan Mas Dikin mulai terlarut dalam gelak tawanya. Brengsek lu, Za. Lu jangan salah paham dong. Maksud gue tuh lu beda banget. Karena sekarang ini lu wangi banget. Padahal kan sebelumnya lu itu bau. Ujar Indra sambil melemparkan bungkusan rokok ke tubuh gue. Tapi memang benar sih Pak Reza. Saya juga merasa agak pangling melihat Pak Reza sekarang ini. Selepas dari perkataan Mas Dikin tersebut, terlihat kehadiran Bawodo di teras rumah. Mendapati hal tersebut, kini muncul berbagai macam pertanyaan di dalam pikiran gue. Dan pertanyaan yang muncul dalam pikiran gue tersebut masih terhubung dengan prosesi ritual yang telah gue lakukan, terutama pada kemunculan dari sketsa wajah di dalam riak air. Bagaimana Nak Reza? Apakah Nak Reza masih belum percaya akan hal-hal yang menurut Nak Reza adalah hal yang klinik itu? Tanya Mbah Wodo dan berbalas dengan keterdiaman gue. Hal ini gue lakukan karena saat ini, gue memang harus mengakui sebuah kekalahan dari sesuatu yang selama ini selalu gue sangkal keberadaannya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Bah. Jawab gue dan balik bertanya kepada Mbah Wodo. Apa itu? Tadi itu sewaktu saya melakukan prosesi ritual mandi, saya melihat adanya sketsa wajah di dalam air. Apa sebenarnya arti dari penglihatan saya itu, Mbah? Kamu mau tahu? Tanya Mbah Wodo seraya mengembangkan senyumnya. Iya, Mbah, saya ingin tahu. Apa yang telah kamu lihat itu adalah apa yang diinginkan oleh penguasa kegelapan yang telah mengabulkan keinginan kamu dalam menghilangkan rasa penasaran kamu itu. Hah? Maksud Mbah tumbal? Tanya Minto dan Indra hampir bersamaan. Dan kini selepas dari pertanyaan Indra dan Minto tersebut, gue bisa melihat adanya ekspresi ketakutan di wajah Minto, Indra, dan Mas Dikin. Bukankah tumbal itu seharusnya hanya mengambil korban dari satu keturunan aja, Mbah? Tanya Mas Dikin yang sepertinya kini mulai terpengaruh oleh perkataan Mbah Wodo. Kekuatan gaib itu tidak mengenal apakah yang akan menjadi tumbal itu berasal dari satu garis keturunan atau tidak. Yang mereka inginkan itu hanya jiwa. Ya jiwa yang telah terjual dalam perjanjian yang telah dibuat ini. Jawab Mbah Wodo seraya menyelutkan lintingan rokok jagungnya. Ini semua omong kosong, Bah. Bukti keampuhan dari ritual ini aja belum saya alami. Sekarang Bah sudah berbicara tentang masalah tumbal. Ucap gue dengan senyum mengejek yang mengembang di wajah gue ini. Sebenarnya wajah siapa yang telah lu lihat, Zak? Jangan main-main dengan semua ini, Zak. Kalau memang ritual yang telah lu lakukan itu bisa dibatalkan, lebih baik dibatalkan aja, Zak. Ujar Minto seraya mengarahkan sorot matanya yang tajam ke arah gue. Sudah hampir jam 4 pagi. Lebih baik sekarang kita meneruskan perjalanan ini, daripada kita harus menghabiskan waktu dengan omong kosong ini. Ucap gue tanpa menghiraukan pertanyaan Minto. Saya pamit, Mbah. Terima kasih atas semua ritualnya itu. Ujar gue seraya menyodorkan jabatan tangan kepada Mbah Wodo. Dan kini di antara genggaman tangan Mbah Wodo yang menggenggam erat tangan gue, terlihat senyum dingin di wajah Mbah Wodo. Jangan bersembunyi dari rasa takut dengan sebuah kesombongan, ucap Mbah Wodo dan berbalas dengan keterdiaman gue. Sudah, Pak, mari kita pergi. Selepas dari perkataan Mas Dikin tersebut, kini Mas Dikin menarik tangan gue untuk mengajak gue pergi meninggalkan rumah Mbah Wodo. Sebenarnya apa yang telah lu lihat, Zak? Sebaiknya lu jujur deh, tanya Indra begitu mobil mulai berjalan. Nanti aja gue menjelaskan, Dra. Lebih baik lo jangan menanggapi secara serius perkataan Mbah Wodo itu. Jawab gue seraya menghela nafas panjang. Mas Dikin mengantuk. Kalau Mas Dikin mengantuk, lebih baik istirahat aja. Biar saya aja yang membawa mobil ini. Tanya gue. Begitu gue melihat Mas Dikin yang tengah menatap jalan dengan tatapan matanya yang kosong. Nggak usah, Pak. Saya masih kuat. Jawab Mas Dikin. Lebih baik jika nanti kita melihat ada rumah penduduk di pinggir jalan, kita beristirahat aja dahulu. Selepas dari perkataan gue tersebut, gue kini berusaha untuk mencari keberadaan ransel di dalam mobil. Karena di dalam ransel tersebut, tersimpan sejumlah uang yang bisa gue pergunakan sebagai modal kehidupan kami di perjalanan ini. Kenapa, Zak? Tanya Indra begitu melihat gue yang agak panik dalam mencari keberadaan ransel yang pada akhirnya tidak gue temukan di dalam mobil. Mampus gue. Ransel gue ketinggalan, Zak. Berhenti, Mas. Berhenti. Putar balik sekarang. Teriak gue dan berbalas dengan kecekatan Mas Dikin dalam memutar laju mobil untuk kembali ke rumah Mbah Wodo. Aduh, Zak. Lu pakai acara lupa lagi. Ujar Minto seraya menepuk keningnya. Males banget gue, Zak. Juga harus kembali melihat wajah si Wodo dan si Bendol itu. Gerutu si Indra. Dengan cekatan kini Mas Dikin mulai membawa laju mobil menuju ke rumah Mbah Wodo. Dan kini di antara ekspresi kebingungan yang terlihat di wajah Mas Dikin, terlihat Mas Dikin agak memperlambat laju mobil yang dibawanya.
guna mencari tanda-tanda jalan yang menuju ke rumah Mbah Wodo. "Pak, kalau nggak salah ini jalannya deh," ucap Mas Dikin sambil menepikan mobil di pinggir jalan. Mendapati hal tersebut, kini gue, Indra, dan Minto memutuskan untuk keluar dari dalam mobil guna memastikan perkataan Mas Dikin tersebut. "Gimana, Indra?" tanya gue seraya memperhatikan setiap tanda yang ada di tempat gue berada saat ini. "Sepertinya memang ini jalannya, Jak," jawab Indra sambil menunjuk jalan setapak dengan aspalnya yang rusak. "Kalian tunggu di sini aja, biar gue sama Indra yang ke rumah Mbak Wodo," ucap gue dan berbalas dengan saling bertukar pandangnya Minto dan Mas Dikin. "Ah, lu yakin, Jak?" tanya Minto sambil melemparkan lampu senter ke arah Indra. "Yakin, Tok." Selepas dari perkataan gue tersebut, pandangan gue kini terarah pada jarum jam yang ada di jam tangan. Terlihat waktu telah menunjukkan hampir jam 4:30 pagi. "Ayo kita jalan sekarang, Indra," ajak gue dan berbalas dengan anggukan kepala Indra. Dan kini di antara kegelapan yang masih menyelimuti kawasan hutan, gue dan Indra mulai berjalan menembus kegelapan dengan bermodalkan cahaya senter. "Jak, bukankah itu jalannya?" tanya Indra sambil mengarahkan cahaya senternya ke tumpukan batu alam yang membentuk susunan anak tangga. "Sepertinya iya, Indra," jawab gue sambil memperhatikan susunan anak tangga yang ada di hadapan gue ini. Dan kini setelah gue merasa yakin bahwa susunan anak tangga ini adalah jalan menuju ke rumah Mbah Wodo, gue segera mengajak Indra untuk melalui susunan anak tangga tersebut. Lama kini kami berjalan menaiki susunan batu alam ini. Seiring dengan rasa lelah yang mulai kami rasakan ini, gue merasa susunan batu alam ini seakan membentuk susunan anak tangga yang lebih banyak dibandingkan ketika pertama kali kami melaluinya. "Jak, kita nggak salah jalan kan? Kok rasanya jadi jauh banget sih?" gumam Indra di antara butiran keringat yang mulai membasahi wajahnya. Dan kini begitu mendapati perkataan Indra tersebut, gue memilih untuk berdiam diri dan melanjutkan langkah kaki ini. "Jak, jangan diam aja lu. Kita pasti udah salah jalan nih." "Kita nggak salah jalan, Dra." Sebatang rokok kini telah gue sulutkan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran gue atas situasi yang tengah gue alami ini. "Tapi aneh, ini ada yang aneh, Dra." "Aneh bagaimana, Jak?" tanya Indra seraya mengambil bungkusan rokok dari genggaman tangan gue. "Ini jalan yang sama, tangga yang sama, tapi kok gue merasa jalan ini seperti nggak berujung. Karena seharusnya berakhir di sebuah lapangan datar di mana rumah Mbah Wodo berada. Bukankah itu yang mau lu katakan, Jak?" ucap Indra memotong perkataan gue yang belum selesai terucapkan. Kini di antara anggukan kepala gue untuk merespon perkataan Indra tersebut, terlihat Indra menyelutkan sebatang rokok untuk mengusir kegelisahan hatinya. "Tenang, Dra. Sebentar lagi hari akan terang, dan gue yakin kita pasti akan bisa menemukan rumah Mbah Wodo." Di antara keterdiaman gue dan Indra yang kini hanya bisa terduduk di atas undukan anak tangga, sepertinya kegelapan yang menyelimuti kawasan hutan ini seakan tidak terpengaruh oleh pergerakan waktu yang terus berjalan. Mendapati hal tersebut, gue kembali mengarahkan pandangan mata ini ke sekitar dari undukan anak tangga. Tapi kegelapan yang menyelimuti kawasan hutan ini seperti berusaha untuk menyembunyikan rumah Mbah Wodo dari pandangan mata kami ini. "Lihat Indra, udah jam 5 pagi. "Gue udah tahu, Za," ucap Indra seraya memperlihatkan jam yang melingkar di tangannya. Hampir 1 jam lamanya kini kami kembali bergulat di antara rasa dingin dan keinginan untuk memejamkan mata ini. Pergerakan dari jarum jam yang terus berjalan, kini seperti menghadirkan sebuah kenyataan atas ketiadaan sinar matahari yang akan menyingkap selimut kegelapan di kawasan hutan ini. "Za," ujar Indra seraya memperlihatkan keberadaan dari jarum jam di jam tangannya yang telah menunjukkan pukul 6 pagi. "Ada yang gak beres nih, Za. Jangan diam aja lu, kita harus bagaimana?" ujar Indra kembali. "Ini memang aneh, Dra. Sebaiknya kita kembali ke mobil aja dan lupakan aja ransel gue itu." Selepas dari perkataan gue itu, kini gue mengajak Indra untuk menuruni susunan anak tangga. Tapi baru saja langkah kaki kami ini menuruni beberapa anak tangga, Indra meminta gue untuk menghentikan langkah kaki ini. "Ada apa, Indra?" tanya gue seraya memperhatikan Indra yang tengah menolehkan pandangannya ke arah anak tangga yang baru saja kami lalui. "Tadi gue seperti mendengar ada yang memanggil nama gue, Za," jawab Indra seraya mengarahkan cahaya senternya ke arah anak tangga yang telah kami lalui. "Ah, jangan ngaco lu, Dra. Udahlah, sebaiknya kita sekarang cepat turun," ucap gue sambil kembali menuruni anak tangga. Tapi baru saja gue menuruni beberapa anak tangga, suara panggilan Indra kembali terdengar dan menghentikan pergerakan dari kaki gue ini. "Apalagi sih, Indra?" teriak gue dengan rasa gusar. "Coba lu lihat ini, Za." Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Indra, terlihat Indra menyibak rimbunan semak belukar yang ada di sisi kanan anak tangga. Mendapati apa yang tengah dilakukan oleh Indra tersebut, gue segera menghampiri Indra untuk melihat apa yang tengah dilihatnya saat ini.
Hingga akhirnya di saat kini gue telah melihat apa yang tengah dilihat oleh Indra, gue mendapati keberadaan hamparan tanah lapang dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. Bukankah seharusnya rumah Mbah Wodo itu berada di tempat ini, Zak? Benar, Dra. Ini seharusnya tempat kediaman Mbah Wodo. Tapi di mana rumah itu? Tanya gue seraya mulai berjalan untuk mencari keberadaan rumah Mbah Wodo. Dan kini seiring dengan tatapan mata gue yang hanya bisa menemui keberadaan pohon-pohon besar, terlihat keberadaan sebuah batu besar yang sepertinya posisi dari batu tersebut telah menggantikan keberadaan rumah Mbah Wodo yang seharusnya berada di posisi itu. Gue takut, Zak. Sumpah gue takut. Coba lu bayangin, Zak. Ini sudah hampir jam setengah 7 pagi. Tapi kenapa keadaan di sini masih gelap gulita seperti ini? Ujar Indra di antara kepalanya yang menatap ke arah langit. Bagaimana mungkin dua buah individu bisa berhalusinasi hal yang sama dan dalam waktu yang bersamaan seperti ini? Gumam gue pelan dan berbalas dengan tatapan mata Indra yang terarah ke wajah gue. Maksud lu apa, Zak? Nggak ada maksud apa-apa, Indra. Gue cuma lagi ngelantur aja. Selepas dari perkataan gue tersebut, gue segera berjalan mengelilingi batu besar yang ada di hadapan gue ini, dengan harapan gue akan bisa meyakini diri gue bahwa keberadaan rumah Mbah Wodo memang seharusnya berada di posisi batu besar sekarang ini. Dan kini begitu Indra melihat apa yang tengah gue lakukan ini, Indra terlihat mengarahkan senternya untuk memeriksa situasi di hamparan tanah lapang. Rumah Mbah Wodo yang lebih besar dari ransel gue aja gak bisa gue temui, apalagi ransel gue itu. Gerutu gue di antara tatapan mata gue yang memperhatikan situasi di sekitar batu besar. Hingga akhirnya di antara keterbatasan pandangan mata gue ini dalam melangkah, tiba-tiba saja kaki gue ini terantuk oleh sesuatu yang ada di atas tanah. Mendapati hal tersebut, gue segera melayangkan pandangan mata ini ke arah tanah. Dan di saat itulah tanpa sengaja gue menemukan keberadaan ransel gue yang tergeletak di atas tanah. Dra, sini Dra. Teriak gue mencoba untuk memberitahukan Indra atas penemuan ransel gue yang tidak terduga ini. Ya, teriak Indra menjawab teriakan gue. Ransel gue udah ketemu, Dra. Jangan dicari lagi, cepat lu kesini. Teriak gue kembali seraya hendak memeriksa isi dari ransel. Tapi kini baru saja gue memulai memeriksa isi ransel, suara teriakan Indra yang penuh dengan kepanikan kini terdengar mendekat. Mendapat hal tersebut, gue terpaksa mengurungkan keinginan gue yang ingin memeriksa isi ransel. Ampun gue, Za, ampun, teriak Indra dengan menunjukkan ekspresi kepanikannya. Di antara tangannya yang terlihat gemetar, terlihat Indra melepaskan genggaman tangannya pada lampu senter. Lu kenapa, Indra? Lihat ini ranselnya udah gue temukan, ucap gue sambil mengambil lampu senter yang telah dijatuhkan oleh Indra di tanah. Tenang, Dra, tenang. Sekarang ransel ini udah bersama kita. Lu boleh pegang kujang beli gue ini, kalau memang hal itu bisa membuat lu tenang. Kali ini gue mencoba untuk memberikan sugesti keberanian yang akan menenangkan kepanikan Indra, walaupun sugesti itu telah terucap dari sebuah kebohongan. Lu yang pegang aja, Za, gue percaya sama lu kok, ucap Indra yang sepertinya kini sudah mulai bisa mengontrol kepanikannya. Sekarang tolong kasih tahu gue, Indra, apa yang sebenarnya telah lu lihat, sampai lu terlihat ketakutan seperti itu, tanya gue dengan pandangan terarah ke wajah Indra. Gue lihat Mbah Wodo ada di sana, Za, jawab Indra dengan suaranya yang terdengar bergetar. Dan kini di antara keengganan Indra untuk menolehkan pandangannya ke tempat di mana Indra telah berjumpa dengan Mbah Wodo, nampak Indra mengarahkan jari tangannya ke arah tempat tersebut. Dan kini begitu mendapati perkataan Indra tersebut, gue segera mengarahkan cahaya senter ke arah tempat yang telah ditunjukkan oleh Indra. Lu yakin, Dra? Udah melihat Mbah Wodo di sana? Tanya gue begitu kini gue tidak mendapati keberadaan seorang pun di tempat yang telah ditunjukkan oleh Indra. Sumpah, Za, gue yakin banget kalau seseorang yang telah gue lihat tadi itu adalah Mbah Wodo. Hanya saja pada saat gue melihat Mbah Wodo tadi, gue melihat keadaan tangan Mbah Wodo berlumuran darah karena tengah memegang sesuatu. Hah? Megang apa, Dra? Gue nggak tahu, Za, tapi sesuatu yang dipegang oleh Mbah Wodo itu telah memancing kehadiran dari anak-anak kecil yang menyerupai monyet keluar dari semak belukar dari pepohonan besar itu. Dan di saat itulah Mbah Wodo memberikan anak-anak kecil itu makan dengan sesuatu yang ada di dalam genggaman tangannya itu. Hingga akhirnya karena gue penasaran ingin melihat secara lebih jelas lagi, gue menyorotkan cahaya senter ini ke arah Mbah Wodo. Tapi sepertinya cahaya senter gue itu telah membuat anak-anak kecil yang menyerupai monyet itu merasa terusik dan hendak menghampiri gue. Jawab Indra tanpa berani sedikit pun untuk menolehkan pandangannya ke tempat yang telah ditunjuknya. Berarti segerombolan anak kecil yang telah lu lihat itu sama persis dengan apa yang telah dilihat oleh Minto. Benar, Za. Sebaiknya sekarang kita pergi aja, Za. Gue benar-benar takut, Za, ujar Indra dan berbalas dengan rasa keingintahuan gue. Baiklah, Indra, kita pergi sekarang. Selepas dari perkataan gue tersebut, gue segera menarik tangan Indra untuk berjalan. Dan kini di antara keberadaan dari mata Indra yang tertutup rapat, telah membuat langkah kaki Indra berjalan secara perlahan.
Hingga akhirnya setibanya gue di tempat dimana Indra mengaku telah bertemu dengan sosok Mbah Wodo, gue menghentikan langkah kaki ini dan meminta Indra untuk membuka pejaman matanya. Sial, gue jadi merinding lagi jika harus mengingat lagi wajah Mbah Wodo yang terlihat dingin dan menyeramkan itu. Ujar Indra di antara keterdiaman gue yang tengah mengarahkan cahaya senter untuk mencari keberadaan Mbah Wodo seperti apa yang telah dikatakan oleh Indra. Kok kita jadi berhenti sih? Ya bagaimana gue mau jalan, Dra? Emangnya lo bisa menuruni anak tangga dengan mata tertutup seperti itu? Ujar gue membohongi Indra dan berbalas dengan keterdiaman Indra yang masih tetap menutup matanya. Coba lihat, Dra. Jangan tutup mata terus. Sumpah nggak ada apa-apa di sini. Kita harus turun sekarang, Dra. Sumpah lu, cerewet lu, Dra. Sumpah. Ngapain juga sih gue bohongin lu? Atau lu memang berniat berada di tempat ini terus? Selepas dari perkataan gue tersebut, terlihat Indra mulai menggerakkan kelopak matanya. Hingga akhirnya, di saat Indra kini telah membuka pejaman matanya, Indra nampak terpaku sejenak dengan pandangan menatap ke arah ribunan semak belukar dan pepohonan besar yang terselimuti oleh kegelapan. Kini setelah keterpukukannya tersebut, tanpa adanya sebuah alasan yang jelas, tiba-tiba saja Indra terlihat berlari menuju ke tempat susunan anak tangga dengan diiringi oleh suara teriakannya yang keras. Dan pada saat yang bersamaan, kini gue seperti merasakan adanya hembusan nafas yang menerpa wajah gue ini. Mendapat hal tersebut, gue memutuskan untuk segera berlari menyusul Indra yang telah beralih jauh menuruni anak tangga. Dra, tunggu gue, Dra! Teriak gue di antara pergerakan langkah kaki gue yang menuruni anak tangga. Hingga akhirnya setelah cukup jauh juga gue menuruni anak tangga, terlihat Indra tengah menanti kehadiran gue di salah satu anak tangga dengan menunjukkan irama nafasnya yang memburu. Brengsek lu, Indra, pakai acara ninggalin gue. Udah begitu lari lu cepet banget lagi, ujar gue dengan nafas yang tersengal-sengal. Lu yang brengsek, lu udah bohongin gue. Sumpah, Indra, gue gak bohongin lu. Tadi itu gue memang gak melihat apa-apa. Kini begitu mendapati perkataan gue tersebut, terlihat ekspresi kekesalan di wajah Indra. Sialan lu, gue gak peduli lu mau lihat sesuatu atau enggak. Lu itu sudah membohongi gue dengan berhenti di tempat itu, ujar Indra dan bersambung dengan gelak tawa gue. Ah, beneran memang sinting lu, Di situasi seperti ini, lu masih sempat-sempatnya bercanda seperti itu. Selepas dari perkataan tersebut, nampak Indra melepaskan gelak tawanya. Lebih baik kita ke mobil sekarang, Dra. Kasihan Minto dan Mas Dikin sudah terlalu lama menunggu. Pasti mereka sekarang sudah bertanya-tanya, kenapa kita belum juga kembali, ucap gue dan berbalas dengan anggukan kepala Indra. Dan kini di antara kegelapan yang masih menyelimuti kawasan hutan, gue dan Indra segera berjalan menuju ke mobil, di mana Minto dan Mas Dikin telah menunggu kedatangan kami ini. Bangsat, mereka itu lagi di mana, Maki Indra di antara pandangannya yang mencari keberadaan dari mobil yang seharusnya terparkir di pinggir jalan. Entahlah, Dra, gue nggak tahu, jawab gue seraya membaringkan tubuh ini di pinggir jalan. Dan kini begitu mendapati apa yang tengah gue lakukan ini, terlihat Indra berjalan menghampiri gue. Maafkan gue, Indra, gara-gara gue lo jadi ikut mengalami hal seperti ini. Mendapati perkataan gue tersebut, terlihat Indra hanya tersenyum kecil, dalam tatapan matanya yang menerawang jauh menatap ke arah langit. Entah apa yang ada di dalam pikirannya sekarang ini. Hingga akhirnya, setelah cukup lama kami terdiam dalam lamunan, nampak terlihat cahaya pagi yang mulai menyingkap kegelapan malam. Ini benar-benar gila, Indra. Sekarang ini sudah pukul 9 pagi, tapi coba lo lihat warna langit itu. Apa yang kita lihat sekarang ini seperti menggambarkan pukul 6 pagi. Lo takut apa enggak, Jujur aja gue takut, Dan gue takut kita terjebak di sini. Terjebak dalam situasi yang kita nggak mengerti. Lo pikir gue robot yang nggak mempunyai rasa takut, Dra? Gue juga takut, tapi gue lebih takut lagi jika suatu saat nanti gue harus menceritakan apa yang gue alami ini kepada orang lain. Mereka pasti akan menganggap gue ini orang yang gak waras, ujar gue dan berbalas dengan tatapan mata Indra yang memandang ke arah wajah gue. Pemikiran positif gue, Indra, mungkin apa yang tengah kita alami ini adalah bagian dari mimpi kita. Entah sekarang gue ada di mimpi lu atau lu yang sedang berada di mimpi gue. Yang pasti semuanya ini bukan hal yang nyata. Maksud lu apa sih, Gue sama sekali gak mengerti dengan perkataan lu itu. Maksud gue, Indra, bisa jadi gue sedang berada di alam mimpi lu, atau sebaliknya. Yang pasti di saat kita terbangun nanti, salah satu di antara kita pasti akan bercerita tentang ini semua. Wah, benar-benar udah gila lu, Udah jelas-jelas ini kejadian yang nyata, tapi masih aja lu bilang kejadian yang gak nyata, ujar Indra. Selepas dari perkataan Indra tersebut, kini suasana menjadi hening, karena Indra telah terlelap dalam rasa letihnya. Hingga akhirnya setelah beberapa saat lamanya kami tertidur, secara samar gue seperti mendengar adanya suara perbincangan yang terdengar begitu dekat dengan keberadaan kami saat ini. Mendapat hal tersebut, gue berusaha membangunkan Indra untuk memberitahukan apa yang telah gue dengar itu. Syukur, akhirnya lu udah sadar.
Di antara pejaman mata gue yang kini telah terbuka, terlihat kehadiran Minto beserta beberapa wajah asing yang tengah mengerubungi keberadaan gue saat ini. Mendapati hal tersebut, kini gue hanya bisa memandangi wajah-wajah asing itu satu persatu, tanpa ada satupun yang bisa gue kenali. "Tok, di mana kita, Tok?" tanya gue kepada Minto yang terlihat tengah meminta segelas air kepada salah satu wajah asing yang ada di dalam ruangan ini. "Minum dulu, Zak, tenangin dulu pikiran lu. Di mana kita, Tok? Siapa mereka ini?" tanya gue kepada Minto. Dan kini di antara posisi gue yang telah terduduk di atas tempat tidur, gue menengguk air putih yang telah diberikan oleh Minto, seraya memandangi wajah-wajah asing yang berada di dalam ruangan. "Kita sedang berada di rumah salah satu pemuka desa, Zak," jawab Minto dan berbalas dengan keterdiaman gue. "Mereka ini adalah warga desa yang membantu mencari dan menemukan keberadaan kalian." Selepas dari perkataan Minto tersebut, kini keteringatan gue atas Indra dan Mas Dikin telah membuat gue mengarahkan pandangan ini untuk mencari keberadaan Indra dan Mas Dikin di dalam ruangan. "Indra, Mas Dikin, di mana mereka semua, Tok?" tanya gue dengan penuh kepanikan. Mendapati hal tersebut, kini Minto mencoba untuk menenangkan kepanikan gue ini. "Tenang, Zak, tenang. Di mana Indra dan Mas Dikin, Tok? Di mana?" tanya gue kembali dengan nada yang meninggi. "Mereka ada di kamar yang lain, Zak. Sebaiknya lu tenang dulu, istirahat dulu." Dan kini begitu gue mendengar jawaban Minto yang penuh dengan keraguan tersebut, bayangan gue akan kejadian buruk yang telah menimpa Mas Dikin dan Indra kini seperti bermain-main di dalam pikiran gue ini. Hingga akhirnya tanpa berpikir panjang lagi, gue segera beranjak dari tempat tidur untuk mencari keberadaan dari Indra dan Mas Dikin. Tapi baru saja gue berdiri dan hendak melangkah, rasa pening yang gue rasakan pada kepala ini kini telah membuat gue hampir jatuh. Mendapati hal tersebut, Minto dibantu dengan beberapa warga desa yang tengah berada di dalam ruangan, kini merebahkan gue kembali di atas tempat tidur. Zak, masih aja lu keras kepala," ucap Minto sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sebaiknya kami pamit dulu, Mas Minto, biar Mas Rizanya bisa istirahat dulu. Dan nanti bila ada keperluan apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada Pak Suku. Terima kasih atas bantuan bapak-bapak sekalian." Selepas dari perkataan Minto tersebut, kini bapak yang mewakili warga desa serta beberapa warga desa lainnya menyalami tangan gue dan Minto, lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan. "Pak Suku?" tanya gue kepada Minto dengan rasa bingung. "Nama pemuka desa di sini, Zak, pemilik rumah ini." "Tok, sekarang tolong lu jujur sama gue. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Indra dan Mas Dikin?" "Sudahlah, Zak, sebaiknya lu makan aja dulu. Nanti pasti akan gue ceritakan semuanya. Sumpah, Tok, gue benar-benar gak nafsu makan jika gue belum tahu akan kondisi Indra dan Mas Dikin saat ini," ujar gue seraya mengarahkan tatapan mata ini ke wajah Minto. "Zak, tolong untuk kali ini aja, lu ikutin permintaan gue. Lu harus sabar, istirahat dulu. Baru nanti setelah kondisi lu pulih, gue janji akan menceritakan semuanya." Di antara pergerakan Minto yang kini hendak berjalan keluar dari dalam ruangan, untuk kedua kalinya Minto kembali meminta kepada gue untuk memakan makanan yang telah disediakan oleh warga desa. Dan kini begitu mendapati permintaan Minto tersebut, dengan perasaan malas, gue meminta tolong kepada Minto untuk mengambilkan piring yang berisikan makanan dari atas meja. "Nah gitu dong, Zak. Apa perlu sekalian gue suapin juga nih?" tanda Minto seraya menyerahkan piring yang ada di tangannya kepada gue. Tapi kini seiring dengan gue yang telah memaksakan diri untuk memakan beberapa suap nasi, suara kumandang azan yang terdengar dari kejauhan kini telah menghentikan pergerakan gue dalam menyuapkan nasi ke dalam mulut. Dan entah mengapa, di saat gue mendengar suara kumandang azan tersebut, gue seperti merasakan adanya jarum tajam yang menghujam ke seluruh bagian tubuh gue ini. Lu kenapa, Zak?" tanya Minto begitu melihat gue yang melemparkan piring yang ada di tangan gue ke lantai. Dan kini di antara rasa kesakitan gue akibat dari suara kumandang azan yang masih terdengar, terlihat Minto menunjukkan ekspresi kebingungannya dalam menyikapi rasa sakit yang tengah gue rasakan ini. "Zak, sadar, Zak. Lu jangan nakutin gue lagi dong. Sakit, Tok, sakit. Tolong gue," teriak gue sambil mencoba untuk menahan siksaan rasa sakit yang tengah gue rasakan saat ini. "Ya ampun, Zak. Kenapa jadi begini sih?" Di antara ekspresi ketidaktegaan yang terlihat dari wajah Minto segera memeluk tubuh gue dan menahan pergerakan gue yang mulai tidak terkendali. Sungguh, saat ini gue seperti merasakan tubuh gue ini seperti dihujami oleh tusukan dari jarum-jarum yang terasa sangat panas. "Nggak seharusnya kita memulai semua ini, Zak. Ini salah," gumam Minto dengan suaranya yang terdengar parau. Ingin rasanya saat ini gue membantah perkataan Minto tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan langkah yang telah kami ambil ini. Karena gue percaya bahwa langkah yang telah kami ambil ini adalah sebuah langkah awal untuk mendapatkan jawaban dari apa yang telah menjadi tujuan utama kami dalam melakukan perjalanan ini.
Tapi kini di antara rasa sakit yang mendera seluruh bagian tubuh gue ini, keinginan gue yang ingin mengatakan perkataan itu kepada Minto, kini hanya menjadi sebuah keinginan tanpa sebuah realisasi. Tok, tolong Tok, antar gue ke kamar mandi, tolong. Selepas dari perkataan yang terucap dari mulut gue tersebut, Minto kini memapah gue menuju ke kamar mandi dan setibanya kami di kamar mandi, Minto membiarkan gue untuk meringkuk di sudut kamar mandi. Tolong guyurkan air ke tubuh gue Tok, sumpah, gue udah gak tahan lagi. Ya Tuhan Za, apa yang sebenarnya telah menimpa lu ini? Gumam Minto dengan linangan air mata. Hingga akhirnya di saat Minto mengguyurkan air ke tubuh gue ini, keberadaan dari suara kumandang azan yang kini sudah tidak terdengar lagi, seakan menghilangkan rasa sakit di seluruh tubuh gue ini. Mendapati kenyataan tersebut, kini gue hanya bisa terkapar dalam rasa lemas di lantai kamar mandi. Sebenarnya apa yang belum kami ketahui dari ritual yang telah lu lakukan itu, Za? Sebuah pertanyaan yang terucap dari mulut Minto kini mengiringi pergerakan gue yang tengah berganti pakaian. Di antara sorot matanya yang terlihat tajam dalam menatap halaman rumah, kini seperti mempertegas akan keseriusan dari pertanyaan Minto tersebut. Jujur sama gue, Za, perjanjian apa yang sebenarnya telah lu perbuat dengan Bawodo itu? Tanya Minto kembali dengan tatapan matanya yang tajam. Sumpah Tok, gue gak mengikat janji apa-apa dengan Bawodo. Tapi apa, Za? Gue masih penasaran dengan sketsa wajah yang telah gue lihat sewaktu gue melakukan prosesi ritual mandi. Apa sebenarnya maksud dari semuanya itu? Jawab gue kembali. Entah lu bodoh atau lu memang pura-pura bodoh, Za. Buka pikiran lu, Za. Buka mata lu. Semua yang lu lihat itu tumbal, Za. Tumbal dari ritual yang telah lu lakukan itu. Perkataan yang terucap dari mulut Minto tersebut kini seperti menumpahkan rasa kekesalannya sambil mengepalkan jari jemari tangannya. Persetan dengan tumbal, Tok. Persetan dengan semua omong kosong kalian itu. Kalian semua itu selalu berpikiran klinik dan mempercayai segala sesuatu yang belum pasti. Benar-benar keras kepala lu, Za. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Minto tersebut, kini secara tiba-tiba Minto menyengkram kaos yang gue kenakan pada bagian lehernya. Dan kini di antara tubuhnya yang bergetar hebat, kepalan tangan Minto terlihat terangkat meninggi dan siap untuk mendarat di wajah gue. Ini bukan lagi mengenai teror makhluk halus dari Hesti, Za. Ini sudah menyangkut nyawa kami, nyawa teman-teman lu, Za. Ujar Minto dengan rasa geram. Dan sepertinya Minto sudah tidak bisa lagi untuk menahan rasa kesalnya. Dan kini di antara kepalan tangan Minto yang telah siap untuk mendarat di wajah gue, terlihat kehadiran lelaki tua yang memasuki ruangan kamar. Ada apa ini? Tanya lelaki tua itu dengan menunjukkan ekspresi kebingungannya. Dari tadi saya dengar suara ribut-ribut, tapi maaf, saya nggak bisa ninggalin teman kalian. Oh iya, kita belum sempat berkenalan. Siapa nama kamu, Dik? Ujar lelaki tua itu kembali. Reza, apakah bapak yang bernama Pak Suku? Jawab gue dan berbalik bertanya. Kini begitu mendapati pertanyaan gue tersebut, terlihat lelaki tua tersebut menganggukkan kepalanya. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan, Dik Reza? Tanya Pak Suku dengan tenang. Sebelum saya kembali bertanya, ada yang ingin terlebih dahulu saya beritahukan kepada Dik Reza. Selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Pak Suku terdiam sejenak dan memejamkan matanya, seperti layaknya seseorang yang tengah berpikir dengan keras. Dik Reza, suatu saat nanti kamu akan menemukan jawaban atas semua keraguan kamu itu. Dan kamu juga akan melihat apa yang tidak ingin kamu lihat serta akan merasakan apa yang tidak ingin kamu rasakan. Sejujurnya saat ini gue sama sekali tidak mengerti akan maksud dari semua perkataan Pak Sukuk tersebut. Tapi kini begitu melihat Pak Sukuk yang melemparkan senyumnya kepada gue bisa menduga kalau Pak Sukuk bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran gue ini, seperti layaknya Mbah Wodo. Ini yang dinamakan dengan ilmu penerawangan, Dik Reza. Oh iya, sekarang coba jelaskan kepada saya, apa sebenarnya yang telah terjadi? Dan kini di antara tatapan mata Pak Suku yang menatap wajah gue mulai menceritakan kepada Pak Suku tentang prosesi ritual yang telah gue jalani, serta peristiwa aneh yang telah gue dan Indra alami. Rupanya semua itu sudah dimulai, dan kamu akan mendapatkan perubahan dalam hidup kamu, Dek Reza. Maksud Pak Suku apa? Tanya gue dalam merasa bingung. Apa yang telah kamu lihat dalam prosesi ritual itu adalah harga yang harus kamu bayar dari prosesi ritual yang telah kamu jalani itu. Dan sebuah tumbal sudah menjadi awal dari perjanjian kamu dengan kekuatan yang enggak kasat mata. Sebuah tumbal, ujar gue seraya berusaha untuk tidak menertawai pemikiran Pak Suku ini. Ya percaya atau enggak percaya, semua ini sudah dimulai, ucap Pak Suku dengan menunjukkan ekspresi penyesalannya. Di mana teman-teman saya yang lain, Pak? Tanya gue kepada Pak Suku. Dan kini begitu mendapati pertanyaan gue tersebut, Pak Suku mengajak gue untuk berjalan keluar dari dalam kamar. Itu dia teman-teman, pengalaman horor yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh Kak Metamorfosis. Tapi ini belum selesai teman-teman. Jadi tetap pantengin terus di ARC Horror Story
untuk kelanjutan ceritanya di part terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di ARC Horror Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.